Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga akan mati sebab kita ini manusia yang memiliki nyawa. Kematian tidak pernah pilih-pilih. Apabila ajal datang, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat. Ada kalanya kematian itu menjemput saat masih bayi. Ada kalanya kematian itu menjemput saat kanak-kanak, remaja, saat dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Kadang kematian menjemputnya saat manusia sedang tidur, sedang terjaga, kadang sedang sedih, sedang bahagia, sedang sendiri, atau sedang bersama-sama. Saudara-saudara, kematian datang tak pernah ada yang tahu. Oleh karena itu, mengingat mati harus sering dilakukan oleh kita dan oleh semua manusia, agar manusia menyadari bahwa dirinya tidaklah akan hidup kekal selamanya. Tentu saja di samping kita mengingat mati, kita juga harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu segera bertobat dan memperbanyak amal soleh. Salah satu cara untuk mengingat mati adalah sering-seringlah bertakziah, mendatangi keluarga yang terkena musibah atau meninggal dunia, mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburnya. Sungguh hanya orang-orang yang cerdaslah yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk mati. Seorang putra dari sahabat yang mulia
Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengabarkan, aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang seorang laki dari kalangan Ansar yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?" Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Mukmin manakah yang paling cerdas? Tanya lelaki itu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada banyak peristiwa menyedihkan yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya musibah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan di jalan raya, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kita seharusnya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga sehingga kita terselamatkan dari musibah tersebut. Bila usaha maksimal sudah dilakukan tetapi kita masih tertimpa juga, itulah yang disebut takdir. Kita perlu bertawakal, ikhlas, dan sabar menerimanya. Saudara-saudara, kita sebagai muslim harus peduli dengan orang lain, terutama yang berada di sekitar kita. Ketika ada orang yang meninggal atau mendapatkan musibah lainnya, selayaknya kita harus memperlihatkan perilaku-perilaku mulia. Apa yang dimaksud perilaku mulia? Di antaranya, kita harus segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah kematian, mendoakan mayat, mengucapkan turut berduka kepada keluarga yang ditinggalkan. Juga kita harus segera membantu persiapan pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Selanjutnya kita juga seharusnya memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk meringankan bebannya sesuai kemampuan kita, serta menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan yang membesarkan hati dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan. Itulah perilaku mulia yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada orang yang terkena musibah, terutama yaitu musibah kematian. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, di akhir pengajian ini, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk berupaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal kita untuk menghadapi kematian dan bekal kita. Dan semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah di pengajian selanjutnya akan kita bahas satu persatu tentang kewajiban kita sebagai umat muslim kepada orang yang sudah meninggal, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Semoga kita diberikan panjang umur dan hidup kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.